Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Oke kawan-kawan, sesuai janji saya ketika saya sudah mengupload konten materi tentang Excel Brick. Nah hari ini kita akan langsung kasih lihat atau praktekkan ya, karena kita ada bibit yang masih kecil dan sedikit mengulas lagi materi kemarin, langsung kita praktekkan ya kan, kayak sekolah gitu. Jadi ketika kita udah memberi materi, kira-kira udah dipahami, dipelajari, nah kita langsung ke lapangannya gitu, supaya kita lebih paham lagi apa yang materinya kemarin disampaikan gitu. Biasanya kan kalau materi itu banyak ngomongnya, habis itu pusing kan, apalagi bahasanya begitu kan. Yuk langsung kita menuju ke TKP. Oke kawan-kawan, udah siap belum? Kita langsung ke tanaman anggur kita aja ya. Kita langsung praktekkan, kita langsung kasih lihat bagaimana itu Excel Brick, khususnya ini untuk fase vegetatif ya. Nah kebetulan kita mempunyai bibit ini, ninel ini udah kita tanam waktu itu, lupa tanggal berapa, yang jelas ini ada bibit begitu ya. Langsung kita praktekkan saja sesuai materi yang kita sampaikan kemarin begitu. Nah ini kita lihat sejarahnya. Nah ini bibit ini hasil dari grafting cutting. Nah sebenarnya boleh-boleh aja kita grafting cutting, tapi ada cara yang lebih bagus lagi, yaitu ketika kemarin materinya ada Excel Brick pada pembibitan. Nah itulah yang lebih bagus, tapi di kebun Mahfaza ini ke depan bakal seperti itu. Jadi kita membuat bibit itu yang bagus. Nah ini karena kita waktu itu sudah ada bibit ini ya nggak apa-apa ya, ini grafting cutting nggak masalah. Oke, sekarang kita lihat aja ini bibit kita. Nah ini kan kita bisa lihat ya, ini di sini batang primer. Ini soalnya masih kecil, sebentar kameranya kurang jelas. Nah ini primer ini belok-belok. Nah intinya primer itu tumbuh yang ke atas yang kita pelihara ya. Satu aja fokus, kita menggunakan single cordon ya, ini ke atas. Nah ya kan, ini primer ya, udah paham ya. Ini yang kemarin kita jelaskan di materi. Nah ketika primer ini tumbuh, secara otomatis tunas air itu juga ikutan tumbuh. Percaya apa enggak? Ya harus percaya, karena seperti ini nih buktinya ya kan. Nih yang pertama nih, yang paling bawah nih, ini ada tunas air, ini primer. Ini tunas air tumbuh. Habis itu ini tunas air tumbuh. Ini di sini tunas air tumbuh, vigor juga nih. Nah mana lagi nih? Nah ini tunas air tumbuh ya. Jadi udah pasti ya, ketika pohon ini tumbuh, tunas air juga ikutan tumbuh berbarengan ya sama batang pokoknya. Nah yang kita maksud Excel Brick pada batang primer itu seperti ini kawan-kawan. Kita langsung praktekkan nih supaya kawan-kawan lebih jelas ya kan. Nih ini berarti ini primer ya. Nah ini tunas air. Nah tunas air kita di sini sisakan berapa daun? Yuk kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6. Ada 6. Tuh saat ini ya. Nah ketika dulu 6 daun ini saya potong, saya hentikan pertumbuhannya di sini. Kelihatan itu bekasnya. Nah kemudian pasti dia bakal tumbuh lagi tuh tunas air. Jadi tunas air ditumbuhi tunas air begitu kawan-kawan. Nah kalau tunas bat yang itu tuh yang dari dalam sebentar. Nah itu yang kecil itu belum tumbuh ya. Oke, nah jadi riwayatnya tunas air ini, tunas air pada primer itu saya hentikan di 6 daun. Nah ketika di 6 daun itu tumbuh lagi kawan-kawan. Nih tumbuh tunas air lagi, saya hentikan lagi kan. Nih saya potong, habis itu tumbuh lagi nih, tumbuh lagi terus. Nah dan begitu pun seterusnya kawan-kawan, ini pasti bakal tumbuh terus begitu. Nah contohnya ini ya, ini kemarin belum saya sempat potong. Nah ini tunas air nih, hentikannya pucuk kayak gini aja, ini potong aja. Misalkan kita nggak jadi patokan yang disisain 1 daun ya, karena ini udah besar, sayang dibuang karena ini untuk bantu fotosintesis. Nah yang kita buang yang pucuknya aja. Nah seperti ini pucuknya kita buang.
Nah nih buang, kita hentikan. Ini namanya kita hentikan pertumbuhannya, begitu kawan-kawan. Nah begitu seperti ini nih. Oke, paham ya. Jadi batang primer habis itu ditumbuhin tunas air, itu kita hentikan di 5 daun, 6 daun atau 7 daun, boleh terserah kawan-kawan ya. Nah kebetulan ini saya ambil contoh, ini dulu saya hentikan di 6 daun ya kan. Nah saya nggak patokan 5 atau 6 atau 7 karena waktu itu ketika saya mau potong mungkin ini daun yang ini udah tua gitu, jadi saya biarkan saja. Nah jadinya 6 daun. Oke, paham ya. Nah dari sini ini semuanya nih, misalkan tunas air yang ini nih, ini batang primer ya, udah paham ya. Ini tunas air 1 2 3 4 5. Nah ini harusnya saya hentikan di sini, saya hentikan loh, pucuknya saya buang. Ini dihentikan pertumbuhannya supaya apa? Supaya pertumbuhannya tumbuh ke atas, tapi tidak menghilangkan tunas air, karena tunas air ini sangat penting sekali untuk membesarkan batang kawan-kawan. Selain pupuk, inilah kuncinya ya kan. Ini untuk fase vegetatif ya. Nah mungkin kan kawan-kawan pastinya sudah punya tanaman kan. Nah inilah yang harusnya dilakukan oleh kawan-kawan semua. Oke, sudah paham. Karena ini pohonnya masih kecil, kita langsung lihat aja di tempat kita yang pohonnya sudah besar ya. Mungkin lebih jelas. Kalau ini terlalu rimbun di bawahnya nggak apa-apa, ini nggak mengganggu kok ya. Nah seperti itu. Yuk langsung kita ke tanaman yang udah besar. Nah inilah, kita ambil contoh lagi, ini tanaman yang udah besar, yang udah berumur jalan 3 bulan ya kawan-kawan ya. Ini batangnya udah semok, udah keker kawan-kawan. Kalau bisa dilihat tuh, ini udah besar tuh, besar banget, masih muda tapi besar ya kan. Inilah hasil dari Excelbrick. Yuk kita lihat, kita praktekkan saja. Kita dari sini. Oke, ini jenisnya Dickson ya kawan-kawan ya. Dickson saya tanam grounding di depan rumah. Nah oke, jadi saya dari bawah aja lah ya. Kita lihat dari bawah. Ini sama dulu saya graftingnya, cutting ya kawan-kawan ya. Nanti ke depan kawan-kawan harus belajar lagi, kita tanam lokalan dulu ya. Itu rekomendasi, itu yang lebih bagus nih. Dari bawah aja nggak saya buang tuh tunas air yang ada di batang primernya kawan-kawan. Tuh ya kan. Nih, oke udah jelas ya. Kalau ini udah batang primernya udah besar, sehingga kawan-kawan udah lebih paham. Kalau tadi kan masih kecil, ya kan. Nih tunas, ini batang primer udah besar kawan-kawan. Tuh semok banget kan tuh. Nah inilah batang primer. Nah batang primer ini waktu dulu pertumbuhannya ini pasti berbarengan dengan tunas air. Nah kita jelaskan ulang lagi ya supaya lebih paham ya. Nah tunas air itu coba kita lihat riwayatnya nih. Nah tuh coba kita hitung. Waduh, kameranya kurang jelas. Kita ditemani dengan suara burung ya setiap harinya, karena kita mempunyai burung banyak. Yuk kita hitung nih, 1 2 3 4 5 tuh. Ketika dulu ini 5 daun, saya hentikan pertumbuhannya juga. Tuh saya hentikan, habis itu tumbuh lagi. Nah tumbuh 2 daun, terus saya hentikan lagi. Tuh kawan-kawan, udah cukup paham? Biar nggak salah lagi nanti kalau misalkan nanam anggur ya. Tuh efeknya apa? Efeknya pada batang ini kawan-kawan. Nih udah membelah-belah nih kawan-kawan. Inilah hasil dari Excelbrick. Wah dahsyat banget Excelbrick ini. Ilmu yang harus diketahui oleh para pecinta tanaman anggur, wajib. Nah ini ya. Jadi jika mereka tetap masih menggunakan ilmu-ilmu yang terdahulu, silahkan. Kita juga pasti ke depan cari yang lebih baik, begitu kan. Nah jadi kawan-kawan kalau mau ngambil sistem atau ilmu atau cara kita seperti ini ya lebih bagus begitu. Nih lihat aja batangnya besar. Ini bukan saya pamer ya. Kemarin saya bilangnya mau pamer ya. Ya ini keren banget Dicksonnya. Bentar kameranya kurang fokus. Nah tuh masih muda, batangnya udah kekar. Besar banget kan. Tuh sampai ke atas. Tuh udah besar kawan-kawan. Tuh besar banget kan. Lumayan lah, nggak besar banget tapi dibandingkan dengan tempat orang-orang yang dibuang tunas airnya, coba lihat bandingan dengan ini umur 3 bulan belum ada. Ini tanggal 2 Januari umur 3 bulan ya kan. Ini udah lumayan loh 3 bulan. Ini udah pembentukan cabang apa ya, tersier nih. Nah ini alhamdulillah di tempat kita biasanya varietas Dickson ini tunas airnya itu nggak vigor. Nah
alhamdulillah di tempat atau di kebun Mahfaza ini vigor. Jadi nggak salah kita menggunakan cabang pembuahannya itu dengan menggunakan tunas air. Nah, saya nanti bakal buahin pakai tunas air tuh. Jadi ini udah disebut cabang tersier, ya kan? Cabang tersier berasal dari tunas air. Nah, ini sekundernya. Tuh, ini sekundernya udah gede juga, itu udah belah-belah itu. Nah, inilah efek dari axle brake. Jadi udah cukup paham ya kawan-kawan ya. Jangan ada yang menanyakan lagi gimana caranya membesarkan batang gitu kan. Selain pupuk, kita harus juga menerapkan ilmu axle brake di sini. Inilah udah cukup memuaskan ya kan. Ini udah ya umur 3 bulan. It's okay lah dibandingkan dengan tanaman saya yang dulu pernah salah kiblat nonton YouTube yang katanya salah yang kita ikutin. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan video ini bisa meluruskan ilmu-ilmu kawan-kawan khususnya terkait tanaman anggur begitu. Oke, ini yang Dickson yang di depan rumah tuh masih sehat subur banget kan. Tuh dari bawah daunnya masih ada tuh, nggak mengganggu. Nah, ini nanti fungsinya ada kawan-kawan, ini ada apa namanya, inilah yang bawah aja. Ini adalah tunas air yang tumbuh di batang primer. Ini nanti bakal saya ambil dan saya grafting di tanaman anggur satu pohon yang kita jadikan bank entres. Nanti kita ngambil entresnya dari sini begitu. Jadi tidak mengganggu cabang tersiernya. Oke ya, mantep kan? Kalian pengen nggak punya pohon begini tuh, subur, batangnya besar tuh. Wih, mantep banget lah. Ini yang pertama ya, saya pamer yang pertama ya. Ini si Dickson. Kita menuju ke belakang ngelihat tanaman kita juga yang udah saya terapkan ilmu axle brake. Yuk kita ke belakang dulu. Nah, ini adalah pohon kedua milik kebun Mahfaza yang sudah menerapkan ilmu axle brake. Ini ya, axle brake pada fase vegetatif. Tuh lihat, kalau dilihat dari kejauhan tanaman anggur kita dari bawah aja masih banyak daunnya tuh. Wih, cakep banget. Ini untuk membantu fotosintesis tanamannya begitu. Coba lihat nih batangnya kawan-kawan. Tuh. Sebentar, kurang fokus. Tuh sudah membelah-belah. Cakep, ganteng nih. Tuh. Udah lumayan besar ini. Ini umurnya belum ada 3 bulan. Tanggal 2 ini ulang tahun ketiga. Ulang tahun ketiga. Bulan ketiga tuh. Besar nih kawan-kawan. Tuh. Ini jenis ninel yang kita jadikan sebagai bank entres begitu. Nah, tuh. Saya belum update grafting yang waktu itu ini ya, tapi nih yang Sonaka udah tumbuh. Kita pamer dulu lagi ya yang hasil dari axle brake. Nah, di sebelah kanan ini ada juga nih, mohon maaf ya, ini kejemuran. Nah, ini sama jenisnya Dickson juga kawan-kawan tuh. Kalau dilihat dari bawah masih ada daunnya tuh, meskipun kecil-kecil. Kalau nggak percaya, ini dulu kecil-kecil sekali, sempat stagnan ya. Ini lihat aja historical daunnya tuh, kecil-kecil banget dulu itu. Tapi sekarang coba dilihat batangnya tuh, cakep nggak? Cakep kan? Tuh masih muda loh ini. Tuh, wih, cakep banget batangnya. Ini Dickson coy. Nih, ini dulu ala kecil-kecil banget ini. Riwayatnya pasti kelihatan kan. Kalau yang di depan tadi di bawahnya aja subur-subur, tapi kalau yang ini kecil. Tuh batangnya udah besar. Ya kan tuh. Hampir 1 jempol, ini masih 3 bulan. Tapi ini belum kita buahkan ya, karena belum waktunya. Nah, ini pokoknya ya, setiap pertumbuhan di batang primer tunas air jangan dibuang-buang. Sayang untuk bantu batang cepat besar. Jadi kawan-kawan nggak menanyakan lagi gimana membesarkan batang. Tapi kalau yang udah terlanjur gepeng ya susah dibesarkan ya. Tuh, lihat ke atas tuh, nggak kelihatan karena gelap. Nah, intinya itulah, gede. Lumayan, nggak bohongan ilmu axle brake itu. Tuh, ini masih muda kawan-kawan, umur 3 bulan. Nah, ya kan? Jadi kawan-kawan harus apa ya? Ikutin cara yang emang bener-bener itu baik gitu kan. Kalau nggak ngikutin nggak apa-apa, saya hanya berbagi pengalaman saja. Mungkin ini ilmu yang sedikit bermanfaat
saya, sehingga saya teruskan kepada teman-teman supaya tanamannya juga bagus-bagus gitu. Kalau kawan-kawan melihat batang kayak gini aja udah seneng kan, pastinya saya aja seneng kok gitu, daripada yang kecil-kecil apaan batang kecil-kecil begitu. Tapi saya juga pernah ada pengalaman ya. Itu jadiin pelajaran, sekarang kita harus update ilmunya ya kawan-kawan ya. Nah ini oke, ini jenis ninel, tinggal si tersier belum kita grafting lagi, yang nanti bakal kita grafting karena ini sengaja dibuat untuk Bang Entres kawan-kawan. Tuh masih sisa 4. Nah kemarin dapat Entres dari Om Fatriadi, nanti kita bakal sambung dengan Baikonur, yang di sana nanti kita sambung dengan Hilaria ya. Nah ini nanti bisa Dickson. Nah Dicksonnya ngambil dari tunas air yang ada di primer yang tadi begitu. Nah yang sebelahnya bisa ngambil varietas yang lain. Nah nanti ini bakal nggak di sini lagi naroknya kawan-kawan. Ini nanti bakal kita arahin, kita balik ke sebelah sana. Nah sebelah situ biar nggak mengganggu si Dickson, nanti kita bisa tumbuhin lagi. Nah, jadi nanti ninelnya ke arah sebelah sana ya. Tuh. Nah kemarin ini ternyata hasil sambungan si Entres dari Om Egi bawa bonus nih kawan-kawan. Ternyata wah, ada bunga nih kawan-kawan. Tuh bunga sempurna lagi nih. Karena saya nggak niat membuahkan, karena pohon ini dijadikan Bang Entres, jadi ini bunganya lebih baik kita buang saja ya kan. Oke, udah siap untuk membuang bunga ya, kita buang aja ya. Nih seperti ini, potong, kepotong nih bunga, sayang banget nih bunganya ya, buang aja dah. Oke nih, ini bunga yang besar ya, tuh bunga cukup besar, langsung kita potong ya, kepotong, sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa, emang niat kita nggak ngebuahin ya kan. Tuh terus updatean sambil update varietas yang kita grafting waktu itu yang belum tumbuh, si Jubil ini nggak tahu kenapa belum tumbuh juga, yang lain udah pada tumbuh semua begitu. Tuh apa-apa, tapi masih seger, Entersnya masih segar ya, harapannya ya nanti bisa tumbuh ya. Oke, nanti kita mau buat video lagi tentang grafting yang ada di ninel ini, tapi ini kita pamer dulu ya hasil Excel breaknya. Nah tuh kalau dari sini nggak kelihatan. Nah ini batangnya gede loh kawan-kawan. Ini batang ninel tuh, ya kan, tuh gede ini, nggak gepeng, bulat lat, udah pecah-pecah nih, udah menua, udah mengayu. Wah, keren lah pokoknya. Itulah hasil Excel break kita. Oke ya, kita ke depan lagi ya. Oke, mungkin itu saja ya video updatean dari kebun Mafaza. Setelah kita mempelajari materinya, langsung kita hari ini mempraktekannya. Supaya apa? Supaya kalian paham semua, dan harapannya kalian pintar-pintar semua, dan harapannya tanaman anggur kalian bagus-bagus dan subur-subur dan besar-besar batangnya. Sehingga apa? Sehingga buahnya banyak dan maksimal. Itu kan yang diharapkan sebenarnya. Oke ya, terima kasih. Ini lagi banyak angin di sini karena sebentar lagi akan hujan tuh, lihat, wah udah mendung banget di sini. Jadi kita emang nggak apa-apa, kita nggak takut hujan ya, karena itu barokah insya Allah ya kan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Dunia Mafaza, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video-video kita, dan pastinya jangan lupa juga untuk subscribe gitu kawan-kawan ya. Oke, salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.